Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah memberikan kesempatan kepada kita bersama dapat hadir berjamaah maghrib di masjid yang kita cintai itu, yaitu jamaah maghrib, dan kesempatan malam yang besok sebagaimana pada malam Sabtu yang lalu kita ada majelis ilmu dan malam itu alhamdulillah tadi panitia memberitahu kami mengisi majelis taklim itu, dan tentu seperti biasa kalau di malam-malam yang Sabtu yang lainnya kita belajar tentang ilmu fikih. Jadi mungkin malam itu kita berbicara sedikit masalah ilmu tauhid. Ambo mengisi tentang ilmu tauhid, yaitu tentang pengenalan kepada agama. Jadi yang disebutkan agama, iman, Islam, tauhid dan ma'rifah. Bila sudah bersatu keempat-empatnya itu, maka baru disebut dengan diri dan agama. Jadi tentang iman telah dulu kita bicarakan. Ada rukun iman, ada syarat sah iman, kemudian ada 10 perkara yang bisa meruntuhkan iman. Di malam itu kita berbicara pula tentang Islam. Karena menuju ke ilmu tauhid mesti kita belajar dari ilmu dasar. Karena baru disebut agama bila kita sudah menguasai, sudah ada pada diri kita keempat-empat ilmu tersebut. Ilmu syarat, amalan, sehingga baru disebut agama. Apa itu agama tadi? Iman, Islam, tauhid dan ma'rifah. Apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu tauhid dan apa itu ma'rifah? Keempat-empat itu ditulis di dalam kitab-kitab ilmu tauhid. Jadi dalam tauhid kita berbicara tentang Islam, karena iman telah kita bicarakan dulu. Bicara tentang Islam mempunyai rukun. Itulah kenal sebenarnya, dan kita telah tahu pada dasarnya bahwa rukun Islam itu ada 5 perkara. Rukun Islam itu ada 5 perkara. Kelima-lima rukun itu kita ketahui. Walau kelima-lima rukun itu belum semuanya kita jalani. Misalnya membayar zakat. Kita hanya membayar zakat fitrah. Zakat ini bila di dalam bulan Ramadan. Kemudian membayar zakat harta itu tidak semuanya bisa. Tergantung pada harta yang kita miliki. Bila harta dijarah dihitung setahun, kita telah mencapai angkanya kira-kira seharga 30 mayam emas, itu sudah wajib zakatnya. Dihitung tahunnya, dihitung bukan tahun Masehi, tapi dihitung zakat itu dengan tahun Hijriah. Jadi ini yang punya usaha, punya jualan sebagai zakat negara, yang punya perdagangan itu dihitung zakat bukan dengan tanggal kalender, bukan dengan tahun Masehi, tapi dihitung dengan tahun Hijriah, supaya pembayaran zakat kita sesuai dengan aturan dan ketentuannya. Sekali lagi, kalau selama ini telah dihitung dengan tahun Masehi, besok jangan lagi dihitung sesuai dengan tahun Hijriah. Karena di kalender itu ada tahun Hijriah.
Misalnya itu tahun berapa? Bulan Oktober, itu tanggal 6. Jadi tanggal 6 itu sali di tahun Hijriah, berapa tanggal Hijriah? Di bulan itu bulan Rabiul Awal. Jadi misalnya itu telah tanggal 18 Rabiul Awal. Jadi ke 18 Rabiul Awal tahun 2024. Di situ ada dua. Kalau tidak begitu bulan di langit, jadi begitu ada itu. Ada mengapa mesti dengan tahun Hijriah? Mengapa tidak boleh dengan tahun Masehi? Mengapa dengan tahun Hijriah? Karena di tahun Masehi ada tanggal 31 dan ada tanggal 28. Di dalam tahun Hijriah tidak ada tanggal 31. Yang ada 28, 29 dan 30. 28 itu jarang-jarang. Dan tidak pernah ada kadang-kadang. Ada sekali karena Nabi pernah berpuasa pada 28. Sebenarnya bukan bulan 28. Karena tidak nampak bulan ketika Nabi mengambil puasa. Maka dihitung puasa Nabi 28 sehingga Nabi mengkabar saudaranya. Jadi bulan bulan Hijriah itu 29 dan 30. Dikecek Nabi asyhadu hakadza wa hakadza. Bermula bulan itu begini kata Nabi. Maksud begini, Nabi tidak menghitung 29 30. Asyhadu hakadza. Bermula di bulan itu begini. Begini. Hakadza wa hakadza wa hakadza. 10 berapa? 30. Wahakadza. Nabi mondokkan satu. 10, 20 dan 29. Jadi asyhadu hakadza wa hakadza diberikan isyarat kepada sahabat Nabi dengan tangan. Hakadza wa hakadza 3 kali. Jadi 30. Kemudian sekali lagi hakadza wa hakadza Nabi mondokkan yang satu. Tapi bulan itu 30 dan 29. Ya, hitungan 30 dan 29 tidak akan sama dengan hitungan bulan dengan tahun Masehi. Jadi oleh karena itu membayar zakat tijarah, zakat perniagaan itu mesti dengan tahun Hijriah. Kalau membayar zakat tanaman maka itu sesuai dengan hasil panen. Kalau sedang ditanam hasil panennya sudah mencukupi, dibayar terus dan jangan ditunggu setahun. Tapi kalau belum sekali tanam tidak sampai zakatnya, bila menanam 2 kali dalam tahun itu dihitung. Kita menanam dalam setahun 2 kali. Kemudian sekali tanam baru sampai nisab. Itu dihitung. Karena tidak melangkahi tahun berikutnya. Jadi itu sampai di situ dulu. Kalau kita bicarakan tentang Islam. Islam ada 5 rukun. Kemudian Islam itu punya syarat. Disebut oleh ulama-ulama di sini bahwa syarat Islam itu ada 6 segala perkara. Upaya ada 10 rukunnya Islam. Sebelum menjadi rukun, Islam itu punya syarat. Jadi bahasa itu, Islam itu bahasa itu. Jadi di kitab ini disebutkan bahwa syarat Islam itu ada 6 segala perkara. Ada 6 segala perkara. Yang pertama, syarat Islam itu berakal. Jadi yang tidak berakal, tidak ada Islam, belum sampai syarat. Dari uang kilo, tidak bisa kita mengecek ke umat Islam. Karena itu tidak ada syarat menjadi orang Islam. Yang pertama, syarat Islam itu berakal. Jadi budak-budak kita dulu, pajak-pajak kita adalah Islam. Itu secara keturunan Islam.
laki-laki basah, yang perempuan sudah haid. Itu sudah sampai umurnya. Yang pertama berakal, yang kedua sampai umur. Yang ketiga mengetahui akan dirinya untuk masuk Islam. Mengetahui akan dirinya masuk Islam. Dia tahu bahwa ini untuk masuk Islam. Misalnya bahwa ketika ulah umur, atau waktu bercukup umur kita hendak menunaikannya, kita suruhnya mengucap 2 kalimat syahadat. Kemudian kita sampaikan kepadanya bahwa wa amyun telah cukup umur kalimat. Jadi maksudnya telah kemudian mengucap 2 kalimat syahadat wa Allah dua. Jadi ini wa wajib sembahyang. Waktu kita ceknya wajib sembahyang, maka dia dah tahu bahwa dirinya itu sedang masuk Islam, sudah berada di dalam agama Islam. Jadi wajib itu. Syarat Islam itu diketahui bahwa dirinya itu masuk Islam. Masuk Islam yang dimaksud di sini tidak ada suruhan. Tidak ada suruhan dengan sesuatu. Maksudnya tidak dipaksa-paksa atau disuruh-suruh oleh orang lain. Kalau anak kita ucap, memang telah Islam umum namanya. Islam am, karena ayah ibunya Islam, hidup di lingkungan Islam, otomatis sudah menjadi agama Islam. Maka dia kita suruh terus sembahyang, puasa sebagaimana yang diwajibkan di dalam Islam. Kemudian yang keempat, mengucap ia akan 2 kalimat syahadat. Apa yang keempat? Mengucap ia akan 2 kalimat syahadat. Yang kelima, berturut-turut akan 2 kalimat syahadat itu. Yang keempat mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kelima berturut-turut mengucap 2 kalimat syahadat. Itu apa maksudnya berturut-turut? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya tidak boleh berpisah-pisah bila menyebut 2 kalimat syahadat. Misalnya hingga di KCE, aku yang masuk Islam, tapi yang mengucap satu wahyu itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Bukan dapat baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak cukup syarat menjadi orang Islam. Tidak ada syarat menjadi orang Islam. Syarat menjadi orang Islam itu membaca 2 kalimat syahadat dan berturut-turut kedua kalimat syahadat itu. Kemudian jikalah berselang mengucap 2 kalimat syahadat itu, maka tidak sah syaratnya. Jika berselang, maka berselang itu lama. Hari ini, besok pagi, atau bulan itu, atau bulan depan, itu berselang. Jadi kalau berselang, menurut kitab yang kita baca ini, maka tidak sah syarat Islamnya. Kemudian yang keenam, tertib syahadat tauhid dengan syahadat rasulnya. Mana tertib itu duluan dibaca syahadat tauhid, kemudian baru dibaca syahadat rasul. Tidak boleh dulu karena dulu syahadat itu jadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu sudah tertib. Tertibnya membaca kedua kalimat syahadat itu, yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Itulah 6 perkara untuk mengesahkan atau syarat menjadi orang Islam. Yang pertama tadi apa? Berakal. Yang kedua sampai umur. Yang ketiga mengetahui dirinya masuk Islam. Yang keempat mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kelima berturut-turut 2 kalimat syahadat itu.
Islam. Kira-kira Bapak Ibu yang berbahagia, 6 perkara tersebut ada pada diri kita atau ada sebelum kita menjadi orang Islam, atau kini ada, atau bapa, atau ada pertanyaan. Untuk sementara yang 6 boleh dirasa-rasa dulu, dipikir-pikir dulu, ditanam-tanam dulu. Atau kalau belum mengerti, ditanyakan. Kalau bisa kami jawab ini, kalau tidak, tambahkan ini. Atau ada kelompok kita di situ ada 25, ada ketua PKR, ada Bapak Mesra, ada Bapak Syukran. Beliau-beliau ini adalah orang-orang yang ahli juga dengan ilmu agama. Mungkin nanti kita akan kepada beliau. Kira-kira yang 6 dulu sebagai syarat Islam tadi bisa dimengerti atau ada pertanyaan? Nanti kalau Allah tahu tentang itu kira-kira sudah cukup, kita masuk pula tentang rukun Islam. Jadi ada rukun, ada syarat, ada rukun. Ada rukun Islam, ada syarat Islam. Tapi Islam itu akan runtuh dari kita bila ada hal-hal yang kita lakukan. Apa pula baik rukun Islam? Nanti kita membicarakan berikutnya. Demikian, terima kasih. Suatu saat setelah itu lihat, jadi hukum Islam itu diterima. Dan yang kedua hubungan dengan mukallaf. Ini dari mukallaf itu adalah pembagian-pembagian. Seperti disebutkan keseluruhan dan balik. Terima kasih. Pertanyaan dari Pak Ito cukup bagus lagi mengenai dengan berakal. Syarat Islam yang pertama itu berakal. Tadi Pak Po dengan uang hidu. Jadi itu uang hidu itu ada dua macam. Yang pertama hidu sebelum balik. Bila hidu sebelum balik, maka sama tak ada hukum syarat, tidak berlaku hukum padanya. Bila kemudian pertamanya elok lah 20 tahun lah hidup. Jadi selama balik hingga umur 30 tahun itu dihitung hukum-hukum kepadanya, berlaku hukum. Misalnya balik umur 15, hidup umur 30, 15 tahun berlaku hukum kepada orang tersebut, tetap dihitung dan dihisab. Setelah itu tidak berlaku lagi. Setelah itu tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena syarat sembahyang saja tidak disyaratkan kepada orang gila. Syarat puasa, syarat sembahyang, syarat zakat, syarat haji tidak ada disyaratkan kepada orang gila. Syarat sembahyang, apa syarat sembahyang? Islam balik berakal. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal. Untuk orang gila ada syarat sembahyang? Tidak ada. Maka bila tidak ada syarat, kepada orang tersebut tidak berlaku hukum. Ditanya oleh Abang Joko, kalau ini adalah kuli dari dulu Joko, ini adalah umur 20 tahun dulu, di UBB umur 25 tahun, kuli. Setelah umur 20 tahun, apanya? Ini dihitung kembali berlaku hukum. Pada umur itu berlaku hukum. Yang setelahnya tidak berlaku lagi. Setelah bayar itu, ini tidak berlaku hukum. Tidak tahu sembahyang, tidak tahu puasa, tidak tahu zakat, tidak tahu haji, tidak tahu apa-apa dibuat. Itu tak ada urusan.
itu berdosa setelah inyo pulih dari gilo. Waktu pulih dari gilo itu inyo diucapkan kembali 2 kalimat syahadat. Diucapkan lagi, disyahadatkan lagi lalu. Karena mengapa? Karena waktu inyo Islam telah terhalang dengan kegilaannya. Telah terhalang dengan gilanya. Batal sembahyang saja bila hilang batal sembahyang. Itulah berusuk. Itulah berusuk. Tiba-tiba hilang akal. Hilang akal. Saat itu hilang sakit itu. Pusing sehingga hilang akal di luar saudara. Maka sembahyang yang telah diambil zakat batal. Kalau yang tidak sembahyang, tidak sembahyang lagi, maka dia wajib berusuk kembali. Lalu kedua bukan hukum. Inyo kalau setelah sadar dari tidur yang pulih, maka saat itu berlaku hukum dan saat itu inyo disyahadatkan kembali, bertanda inyo masuk kembali ke dalam Islam dan berubah. Kemudian yang kedua semua mukallaf. Syahadat Islam itu yang kedua mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu itulah yang telah sampai umur. Telah sampai umur. Sebelumnya kita masih dibilang apa namanya? Mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Pada itu yang belum sampai batas baligh, itu mumayyiz namanya. Makna mumayyiz yang belum bisa membedakan. Jadi umur bayi hingga umur 7 tahun itu masih mumayyiz, hingga umur 12 tahun itu masih mumayyiz. Makna mumayyiz itu belum bisa membedakan. Belum bisa membedakan itu kecek itu manu haram halal, itu belum bisa membedakan itu mumayyiz. Setelah mumayyiz sampai umur disebut mukallaf. Jadi maksud apa cakap mukallaf itu itulah yang telah sampai umur. Batas sampai umur itu bila yang laki-laki umum 15 tahun. Akan tetapi ada laki-laki yang subur. Ini anak muda, anak itu saya muda, badannya elok, suburnya. Anak-anak umur sampai balik tahun, alam baliknya. Mana tandu orang balik pada laki-laki, alam bermimpi basah. Bila bermimpi basah, maka ini adalah balik. Yang baliknya 9 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 15 tahun. Itu manusia ada sama. Padusi kalau padusi yang subur, yang badannya hijab, rata-rata padusi di Arab itu 9 tahun dah balik. Kita seorang 12 tahun, kebanyakan 15 tahun. Jadi untuk mukallaf bagi laki-laki 15 tahun atau sudah bermimpi basah, untuk padusi bisa jadi 9 tahun, bisa jadi 12 tahun, bisa jadi 15 tahun yang telah datang bulan. Kira-kira begitu. Ada yang lain? Sebutnya adalah mengenai tentang syarat Islam. Ada pertanyaan kita mengenai orang yang tidak ada, orang yang belum tahu tentang bagaimana baik buruk itu berbuat. Jadi Islam bagi orang itu orang jadi sesuai dengan Islam Nabi, ad-dinu waladinu wa agama itu adalah akal dan tidak terima agama seseorang itu bagi orang yang tidak Islam. Jadi dapat terjadi bahwa itu menjadi syarat. Jadi orang yang terbebas dari itu ada itu yang pertama apabila uang dulu apabila dia ada. Yang kedua anak-anak apabila belum sampai umur. Kemudian orang yang mampu
Kemudian yang kedua sampai umur. Yang ketiga mengetahui dirinya masuk Islam. Yang keempat mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kelima berturut-turut ucapan 2 kalimat syahadat itu. Kemudian yang keenam tertib membacakannya. Pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Bila 6 itu telah ada sesuai dengan syaratnya, maka itu telah punya syarat untuk menjadi orang Islam. Dan bila ada syarat tentu ada masyurutnya. Bila ada syarat ada masyurutnya. Bila sudah cukup syaratnya maka sah dikatakan sebuah hukum kepada kita. Maka sahlah kita menjadi orang Islam. Kemudian telah menjadi orang Islam. Islam itu hukumnya bisa 2 hukum. Walaupun syarat dan masyurutnya sekolah tu, rukun lah tu, syarat masyurutnya lah tu. Itulah hidup di dalam beragama Islam. Tapi Islam itu bisa 2 runtuh hukum. Runtuh Islam itu ada 4 segala perkara. Ada orang Nasyam bisa meruntuhkan Islam. Apa yang pertama? Yang pertama beramal dengan tidak mengetahui atau tidak berilmu. Ia beramal beribadah tapi tidak punya ilmu, tidak mengetahui. Misalnya kau ia sembahyang tapi ilmu sembahyang itu tak tahu. Karena lahirian dari masjid agak dikatakan Allah berkata imam, ya Allah Akbar, Allah Akbar. Ugang membaca Allah maka berkebira dikecil dicari ugang muncungnya mana net muncungnya net dua dibaca nggak tahu apa dibaca nggak tahu kan apa dibacanya tidak tahu. Artinya berbuat malam dengan tidak berilmu itu batal Islam atau runtuh Islam kita. Nah, apa itu? Sembahyang kita buat itu dah tahu ilmu, ada tahu rukun, tahu syarat, tahu rukun, berapa sunat dalam sembahyang, berapa wajib, berapa sunat ada di berapa dalam sembahyang, tahu kita. Dan ada tumakninah dalam sembahyang itu. Apa itu tumakninah? Jadi bila tidak ada ilmu tentang itu, sembahyang itu sia-sia. Bila telah berilmu tanpa amal, bila telah beramal tanpa ilmu, maka Islam kita runtuh. Yang kedua, menjadikan Islam kita runtuh itu adalah berilmu tapi tidak berbuat. Ini ilmu ada, menuntut ilmu ada dan tahunya, tapi tidak ada pernah diamalkan, tidak ada diamalkan. Itu juga membatalkan atau meruntuhkan Islam. Kemudian dia tidak tahu. Yang ketiga, dia tidak tahu tapi tidak menuntut dan tidak bertanya. Allah tidak tahu, tidak mau menuntut ilmu dan tidak mau bertanya. Itu juga meruntuhkan Islam. Kemudian yang keempat, mencela akan orang-orang yang berbuat kebajikan di dalam agamanya. Iyalah tak ada mabueh, tapi orang yang mabueh itu dicela. Makna dicela itu dikasih apa? Nampak ada sembahyang itu atau sembahyang apa? Ugang nak berbuat baik, nak sembahyang dikatakan ada ugang nak kita sembahyang sampai luhur. Ini disanggah apa sembahyang aku lah kisah. Artinya mencela orang yang berbuat baik, beramal, beribadah dalam agama kita, maka Islam pada orang tersebut sudah runtuh. Ada 4 perkara itu yang meruntuhkan Islam. Yang pertama, beramal tanpa ilmu. Yang kedua, berilmu tidak diamalkan. Yang ketiga, mempunyai kesempatan tidak menuntut ilmu dan tidak bertanya kepada orang
Kemudian yang keempat, mencela orang-orang yang berbuat ibadah di dalam agamanya. Ada sampai perkara yang meruntuhkan Islam. Kira-kira muslimin yang berbahagia itu dan sampai itu ada seperti itu. Yang pertama tentu yang tadi takut kita satu beramal tanpa ilmu, itu yang kedua. Kira-kira kita lah sembahyang lima waktu tak pernah hingga sembahyang. Sembahyang kita itu adalah sesuai dengan ilmu. Tahu kita tentang sembahyang itu. Yang pertama, sembahyang itu sesuai dengan rukun-rukunnya. Berapa rukun sembahyang? Minimal 13 perkara, maksimal 18. Minimal 13 perkara. Mana minimal itu yang wajib diketahui, yang tidak boleh tidak 13 itu mesti kita ketahui. Bila kurang dari itu, maka tidak cukup rukun sembahyang. Kalau tidak cukup rukun, maka sembahyang tidak diterima. Kira-kira ke-13 rukun itu kita tahu juga. Tidak ada pakai diajari kamu kan. Yang pertama niat dan berdiri, takbiratul ihram, tahu kita sampai kepada salam. Cuma yang terpenting daripada kita walaupun kita lah tahu tentang 13 rukun cakap, di sembahyang itu yang mesti dijaga tumakninah, mesti dijaga tumakninah. Apa itu tumakninah itu? Tumakninah itu berhenti sekira-kira. Di dalam apa tumakninah itu? Di dalam setiap rukun ada tumakninah. Setiap rukun ada tumakninah. Setelah kita berniat kemudian takbiratul ihram. Waktu takbiratul ihram itu ada tumakninah itu. Apa tumakninah dalam takbiratul ihram itu? Mengucapkan Allahu Akbar. Dalam mengucapkan takbiratul ihram itu penuh antara alif Allah dengan ba akbar dan tidak terputus-putus. Ada 4 perkara kesalahan di dalam kita bertakbiratul ihram. Dikecek oleh ulama, ada 4 perkara yang sering salah kita di dalam bertakbiratul ihram. Apa salah yang pertama? Salah yang pertama dipanjangkan a. Allahu Akbar, salah. Salah mana? Bila telah dipanjangkan a, maknanya bukan Allah yang Maha Besar. Apa dua maknanya? Adakah Allah itu Maha Besar? Nah, itu salah pertama. Lah, maknanya adakah Allah itu Maha Besar? Artinya kita tidak yakin lagi bahwa Allah itu Maha Besar. Mantang kita bertanya, adakah Allah itu Maha Besar? Tidak sah takbiratul ihram. Salah takbiratul ihramnya, dan takbiratul ihramnya tidak sah, maka salahnya tidak sah. Kan dia pada ilmu kan? Kemudian yang kedua, diputuskan antara alif Allah dengan akbar. Kan acak katanya itu Allahu Akbar. Allah matiha dihidupkan hari seperti Allahu Akbar. Putus antara alif Allah, antara kalimah Allah dengan kalimah akbar, itu tidak sah. Takbiratul ihram tidak sesuai dengan huruf yang dibawa dan ada, diputuskan di antara Allah dan akbar, hidup dua-dua huruf. Allahu Akbar ada 2 hal. Itu tidak sah takbiratul ihram di. Kesalahan yang ketiga, kesalahan yang ketiga diperpanjang kepada ba akbar. Nyo kadang-kadang kata su Allahu Akbar. Kesalahan yang ketiga panjang kepada ba akbar. Kalaulah panjang kepada ba akbar itu
dulu. Kalau jadi dakwah. Jadi kan tak beda mana? Allah dulu, Allah kamu, aku bayar mana? Batal tak takbiratul ihram? Kesalahan yang keempat dalam takbiratul ihram membanjangkan alif pada ada apa? Contoh di Allah dipanjangkan alif. Allahu Akbar. Salah. Kemudian diputuskan antara Allah dengan Akbar hidup dua hal. Allahu Akbar. Salah. Kemudian yang ketiga dipanjang ba Akbar. Allahu Akbar. Salah. Yang keempat dipanjangkan alif di Akbar. Allahu Akbar. Salah lu. Salah lu. Allah adakah yang besar? Kita mulai. Allah adakah yang besar? Salahlah. Itu tidak takbiratul ihram dulu. Ada 4 kesalahan di takbiratul ihram. Mudah-mudahan kita tidak dulu. Pas Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Mana disebut takbiratul ihram? Padahal itu semuanya takbir haram. Apa pula takbir sembahyang takbir haram? Apa makna takbiratul ihram dan mana disebut takbiratul ihram? Disebut takbiratul ihram setelah takbir itu haram berbuat selain sembahyang. Setelah takbir itu haram berbuat yang lain selain sembahyang. Makan tak boleh, minum tak boleh, mengecek tak boleh, berjalan-jalan tak boleh, menari-nari tak boleh, menukik-nukik tak boleh, memusim-musim tak boleh, masiu-siu tak boleh. Yang boleh apa? Apa saja yang ketiga tersebut yang ada dalam sembahyang itu, itulah yang kita lakukan. Maka haramlah berbuat lain selain daripada apa yang diwajibkan dengan sembahyang. Maka itulah disebut dengan takbiratul ihram, takbir haram. Jadi mengenai rukun Islam sekolah, kita ulangi. Yang pertama, beramal dengan tidak berilmu. Kemudian berilmu tapi tidak beramal. Kerana kita ilmu ada ilmu tapi berbuat tidak. Kalau mengecek ilmu hebat keceknya atau pakai ilmu tahu lah ya. Kalau masalah tauhid wujud kadim bakla sama-sama dalil nakli ahlinya tahu, tapi sembahyang enggak ada. Tapi sembahyang enggak ada. Untuk orang ini tidak berangkat tidak mampu dia berani berilmu tapi tidak beramal, batal Islam untuk Islam. Kemudian ada waktu tidak mau belajar, bodoh tidak mau bertanya, batal Islam. Kemudian yang keempat, mencela orang-orang yang berbuat amalan kebaikan di dalam agama. Kita tidak ada sempat, jangan cela orang. Kita tidak ada waktu, kita tidak ada kesempatan. Kita memang malas. Orang lain yang baik, orang lain yang berbuat, susah kita cela. Misalnya dalam majlis, ia orang baik, orang baik dihalangnya. Aku baik majlis. Tapi itu apa yang baik? Tidak ada apa buat itu. Ini ada baik tapi dicela. Kata Nabi SAW, kun aliman. Jadilah kamu orang yang berilmu. Bila ada ilmu diajarkan. Au muta'alliman. Bila tidak punya ilmu, tidak bisa mengajarkan kepada orang lain, maka jadilah kamu muta'allim. Apa itu muta'allim? Orang yang menuntut ilmu. Ada majelis sakit datang, duduk dengar, dapat amalkan. Au sami'an. Yang ketiga, bila tidak boleh punya ilmu
Majelis falam takun rabi'an fatahalli dan janganlah kamu menjadi orang yang keempat, maka celakalah kamu. Jangan jadi orang yang keempat, maka celakalah kamu. Berilmu tidak tahu, mengajarkan ilmu tidak pandai, tidak bisa. Menuntut ilmu tidak mau, mendengar ilmu pun tidak mau. Bila tidak ketiga-tiganya dikatakan Nabi, fakun rabi'an, falam takun rabi'an, maka janganlah engkau menjadi orang yang keempat. Fatahalli, itulah orang mencela orang-orang yang berbuat kebaikan, mengajar, pandai mengajar, mendengar tidak dua, ini jadi orang kampek tu. Yang tidur tak mau, ada orang datang dicela, diupek, dihina, maka celaka orang-orang tersebut. Itulah orang-orang yang meruntuhkan Islam. Ya, terima kasih. Tentang salat, jadi kita lah salat. Cuman kita tak tahu makna salat, makna arti daripada ucapan doa-doa sembahyang. Kalau tak kira-kira kita tahu Allahu Akbar, Allah Maha Besar tahu. Tapi doa kita Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila inna wajhahu waliyya. Tak tahu berarti. Kemudian sambungnya juga Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Indah semua tahu kita maknanya. Sampai ke innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak bagai kita tahu maknanya. Berapa sembahyang kita ustaz? Itu dikandung oleh kedua BKM itu. Bila telah sesuai dengan syarat dan rukunnya, sembahyang sah. Walau kita tidak tahu tapi sah sembahyang. Yang penting pembacaan terus sesuai dengan yang ditentukan, tidak boleh berubah-ubah. Misalnya sembahyang itu yang pertama membaca takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah. Doa iftitah itu sunnah. Sebagian ulama mengatakan itu sunnah maka tidak boleh ditinggalkan. Sebagian ulama mengatakan itu sunnah hai'ah, boleh ditinggalkan. Tapi ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa doa iftitah itu adalah sunnah muakkad, setengah hukum wajib padanya. Maka dengan tinggal doa iftitah bila waktu kita penuh. Tapi bila waktu kita sembahyang kita kececer sembahyang, entah tak lalu, entah tak lupa, entah video tidak pandang itu cakap, sehingga sembahyang luhu hampir kepada asal. Kira-kira itu kalau orang baca doa iftitah, kan waktu luhu masuk dalam waktu asal. Jangan baca. Bapa terbantu Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Lalu baca jadi Fatihah. Karena ketika baca rukun itu yang pertama dia berdiri, berdiri, kemudian membaca Fatihah. Tidak ada di dalam 3 rukun itu membaca iftitah. Iftitah itu sunnah. Sunnah itu dua pendapat. Yang pertama maka, yang kedua sunnah dia biasa atau sunnah iftitah. Ikut kembali kepada pertanyaan, bila tidak mengerti artinya sah sembahyang secara syarat, secara fikih sah sembahyang. Tapi payah khusyuknya.
Bila tidak mengerti arti daripada ayat dan doa sembahyang itu, kayak khusyuk tidak. Mengapa nak tahu? Ini karena kita nak tahu mana. Tak perlu kita buat khusyuk. Kalau nak buat khusyuk walaupun tak dapat 100%, baca ke hati ayat yang di depannya. Misalnya lupa. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kita mengecek alhamdulillahirabbil alamin. Hati kita langsung Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hati kita Ar-Rahmanir-Rahim. Aku muncul mengecek Ar-Rahmanir-Rahim. Hati Maliki Yaumiddin. Artinya kita sibuk di dalam sembahyang itu dengan doa-doa dan ayat-ayat sembahyang. Ya, tidak terpikir kepada lainnya. Bila tidak ada pikiran di luar sembahyang itu kepada lainnya, maka sembahyang itu sudah khusyuk. Makna khusyuk itu hati, jiwa, pikiran seluruhnya tertumpu kepada apa yang sedang kita lakukan itu sembahyang. Maka bila kita tertumpu kepada itu, maka sembahyang kita khusyuk. Khusyuk sembahyang. Jadi kedua, bila kita tidak mengerti maknanya, artinya sembahyang sah, tapi payah khusyuk. Tapi kalau hendak khusyuk, itu nak baik contoh. Sebisa-bisa mungkin. Memang khusyuk itu payah. Jangan tingkat kita tidak sahabat lagi diri Nabi. Ada dua yang tidak khusyuk, tapi jangan kita kecek sembahyang sahabat itu. Tidak khusyuk sama dengan kita, tidak. Beda tidak khusyuk dengan sahabat itu, beda dengan kita. Karena ayat sembahyang itu bahasa Arab, mereka tidak perlu lagi tahu arti seperti kita. Memang sudah tahu apa artinya. Jadi tidak khusyuk mereka itu kepada hal-hal hakikat, kepada hal-hal makrifat, bukan kepada hal syariat dan tarikatnya, tapi kepada hakikat dan makrifatnya. Di situ mereka tidak khusyuknya, bukan tidak khusyuk seperti itu. Yang terakhir, khusyuk supaya itu bukan doa. Kalau kita baku bisa sampai kita pada situ. Jadi lebih kurang hamba meminta maaf bila ada kesalahan kepada jemaah sekalian, dan sama-sama kita minta ampun kepada Allah bila ada kekurangan-kekurangan dalam kejadian itu. Dan kepada jemaah seluruhnya, para majelis, itu jangan apa yang kau kecil enjoy. Kalau basuh sepuluh kali waktu lain ditanya dulu. Jangan ilmu kau menurut kau yang ada ilmu kau. Kadang waktu lain lebih tinggi ilmunya. Kadang yang kau kecil itu tanyakan yang lain. Bila ada yang lebih benar, yang lebih betul, yang lebih bagus, tinggalkan apa yang kami sampaikan. Demikian, terima kasih. Bila ada yang